Suara ketukan keras di pintu rumah kami pagi itu membuat jantung saya hampir copot. Saat saya membuka, Pak berdiri dengan muka memerah, dikelilingi beberapa tetangga yang berbisik-bisik marah. Kalian dilaporkan polisi karena memajang foto pernikahan dua wanita di balkon. Ini tidak pantas di lingkungan kami, katanya, dan saat itu saya tahu, rahasia kami yang selama ini kami jaga telah meledak menjadi skandal besar di kampung ini. Saya, Sari, berdiri membeku di ambang pintu apartemen kecil kami di pinggiran Jakarta Selatan, sementara Rina muncul dari belakang dengan tangan masih memegang secangkir teh hangat yang tumpah sedikit karena terkejut. Foto pernikahan kami di Bali bulan lalu, tergantung indah di balkon dengan bingkai kayu sederhana, dua pengantin wanita dalam kebaya putih tersenyum bahagia di bawah pohon kelapa. Kami tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan kecil itu akan menjadi bom waktu. Pak Hadi, tetangga sebelah yang selalu rajin sholat 5 waktu dan sering mengajak kami ke pengajian, adalah orang yang melaporkan. Ini kampung muslim, bukan tempat untuk hal-hal seperti ini, katanya kemarin sore saat melihat foto itu dari jalan. Sekarang kerumunan semakin besar di bawah balkon, beberapa ibu-ibu menutup mulut dengan tangan, anak-anak kecil mengintip dari balik pagar. Saya merasa dunia berputar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami hanya ingin hidup tenang, tapi di Indonesia, cinta seperti kami selalu diuji oleh pandangan masyarakat. Rina memegang tangan saya erat, matanya penuh kekhawatiran tapi juga tekad. Kita harus bicara dengan mereka, Sari. Kita tidak salah, bisiknya pelan. Tapi dalam hati saya, pertanyaan lama kembali muncul, apakah cinta ini memang anugerah Tuhan, atau memang dosa seperti yang sering dibaca di Al-Quran? Saya dibesarkan di keluarga yang taat, ayah saya ustadz kecil di kampung asal di Jawa Tengah, dan ibu selalu mengajarkan bahwa pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan. Tapi saat bertemu Rina di kampus dulu, saat kami sama-sama kuliah sastra di UI, semuanya berubah. Kami saling melengkapi, saling menguatkan di tengah tekanan kuliah dan keluarga. Kami menyembunyikan hubungan ini selama bertahun-tahun, bertemu diam-diam di kai kecil, berdoa bersama tapi dengan doa yang berbeda makna. Akhirnya, tahun lalu kami memutuskan untuk menikah secara simbolis di Bali, hanya kami berdua dan saksi dua teman dekat. Foto itu adalah kenangan kami, bukti bahwa kami berani hidup autentik. Tapi sekarang, di pagi yang cerah ini, semuanya runtuh. Pak meminta kami turun ke Balair sore nanti untuk rapat darurat. Ini demi ketertiban kampung, katanya sebelum pergi. Saya menutup pintu pelan, tubuh saya gemetar. Rina memeluk saya dari belakang. Kita kuat, sayang. Ingat, kita sudah lewati banyak hal. Ya, kami sudah lewati banyak hal, tapi ini berbeda. Ini bukan lagi rahasia di antara kami berdua. Ini melibatkan seluruh kampung, agama, tradisi, dan mungkin keluarga kami sendiri. Saya duduk di soa, memandang Otto di balkon yang sekarang menjadi pusat perhatian. Di luar, suara-suara semakin ramai. Beberapa tetangga mulai berdoa keras, seolah kami adalah setan yang datang. Saya merasa air mata mengalir. Mengapa cinta yang tulus harus bertabrakan dengan keyakinan yang selama ini saya pegang? Rina duduk di samping saya, tangannya mengusap punggung saya. Kita akan hadapi bersama. Tapi Sari, apakah kita harus turunkan foto itu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Saya tidak tahu jawabannya. Bagian dari saya ingin melawan, bagian lain takut akan konsekuensi. Siang itu kami memutuskan untuk tetap mempertahankan foto itu. Itu adalah pilihan kami, simbol perjuangan. Tapi saya tidak tahu bahwa pilihan itu akan membawa lebih banyak rasa sakit daripada yang saya bayangkan. Saat sore menjelang kami berjalan ke Balair dengan tangan saling genggam.
Warga sudah berkumpul, kursi-kursi plastik tersusun rapi. Pak Hadi duduk di depan, wajahnya keras. Di sampingnya, putrinya Aisyah, gadis berusia 22 tahun yang biasanya pendiam dan rajin mengaji, menunduk. Saya tidak tahu bahwa Aisyah akan menjadi kunci dari segalanya. Rapat dimulai dengan doa bersama, suara ustadz kecil kampung menggema. Kemudian Pak Red berbicara. Kita hidup di masyarakat yang menjunjung nilai-nilai agama dan adat. Oto seperti itu bisa merusak anak-anak kita. Warga mengangguk setuju, beberapa mengeluarkan ayat-ayat suci. Rina mencoba menjelaskan, suaranya tenang tapi tegas. Kami tidak mengganggu siapapun. Kami hanya ingin hidup damai. Tapi kata-kata itu seolah ditelan oleh keriuhan. Hingga tiba-tiba, Aisyah berdiri. Suaranya gemetar tapi jelas. Ayah, ibu, saudara-saudara semua. Saya ingin bicara. Semua mata tertuju padanya. Dan saat itu, dunia kami berubah lagi. Aisyah berdiri di tengah kerumunan, tangannya mengepal di sisi tubuh. Saya tahu ini sulit diterima, tapi apakah kita boleh menghakimi orang lain hanya karena beda? Al-Quran mengajarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk semesta. Sari dan Rina tetangga kita yang baik, mereka membantu saya belajar saat ujian SMA dulu. Suara Aisyah semakin mantap, meski wajah Pak Hadi memerah karena marah. Ayah sendiri selalu bilang, jangan suka memfitnah. Mereka tidak menyakiti siapapun. Kerumunan hening sejenak, lalu gemuruh protes mulai terdengar. Aisyah, kamu apa-apaan? Ini urusan agama, teriak seorang ibu. Pak Hadi menarik lengan putrinya, tapi Aisyah menolak. Saya hanya bilang yang benar, ayah. Saya dan Rina saling pandang, tak percaya. Putri Pak Hadi, yang selama ini kami anggap anak kampung biasa, kini membela kami di depan semua orang. Rapat berlanjut dengan perdebatan panas. Ustadz kampung angkat bicara, suaranya penuh hikmah tapi tegas. Anak-anakku, pernikahan adalah sunnah Nabi, antara laki-laki dan perempuan. Ini bukan soal benci, tapi menjaga itrah manusia. Kalian berdua, saya doakan semoga kembali ke jalan yang benar. Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya ingat doa-doa saya sendiri yang penuh keraguan. Malam itu, setelah rapat, kami pulang dengan hati campur aduk. Rina memeluk saya di soa. Aisyah luar biasa. Tapi Sari, ayahnya pasti marah besar sekarang. Benar saja. Keesokan paginya, kami mendengar teriakan dari rumah Pak Hadi. Kamu malu-maluin keluarga. Membela orang seperti itu. Suara Aisyah menjawab pelan tapi tegas. Konflik mulai menyebar. Keluarga Rina di Bandung menelepon, ibunya menangis di telepon. Rina, apa kabar ini? Tetangga kami sudah tahu. Bagaimana dengan adikmu yang masih sekolah? Rina menjawab dengan suara bergetar. Ibu, ini hidup saya. Saya bahagia dengan Sari. Tapi saya tahu kata bahagia itu menyembunyikan luka. Saya sendiri menerima pesan dari adik saya di Jawa Tengah. Kak, ayah marah sekali. Dia bilang jangan pulang dulu. Tekanan semakin berat. Di kantor, rekan kerja saya mulai berbisik. Beberapa menghindari saya di ruang makan. Rina, yang bekerja sebagai guru les priat, kehilangan 2 murid karena orang tua mereka tidak setuju. Kami mulai bertengkar kecil. Mungkin kita turunkan Oto itu saja, Sari. Demi ketenangan, kata Rina suatu malam. Saya menolak keras. Kalau kita menyerah sekarang, itu berarti kita mengaku salah. Cinta kita bukan salah. Tapi dalam hati, saya ragu. Apakah mempertahankan prinsip ini sepadan dengan penderitaan orang lain?
Aisyah mulai sering datang ke rumah kami diam-diam. Dia bercerita bagaimana ayahnya menguncinya di kamar setelah rapat itu. Saya hanya ingin adil, Mbak Sari. Saya lihat kalian bahagia, kenapa harus disembunyikan? Kata-kata Aisyah membuat saya berpikir. Mungkin dia juga punya cerita sendiri, tapi kami tidak berani tanya. Konflik semakin dalam saat Ustadz kampung mengadakan pengajian khusus tentang Ji'itnah akhir aman dan secara tak langsung menyinggung kami. Warga mulai menatap kami dengan pandangan berbeda saat lewat di gang. Saya merasa sendirian di tengah keramaian. Rina mencoba menghibur saya dengan masak makanan aurit, tapi matanya juga lelah. Kami berdoa bersama setiap malam, tapi doa kami kini penuh pertanyaan. Tuhan, tunjukkan jalan yang benar, bisik saya. Tapi jawaban tak kunjung datang. Suatu sore, Pak Hadi datang ke rumah kami sendiri. Wajahnya lelah, bukan marah lagi. Saya tidak benci kalian. Saya hanya takut anak-anak kampung ikut-ikutan. Aisyah. Dia berubah sejak membela kalian. Kami mendengarkan dalam diam. Pak Hadi pergi setelah meninggalkan sepotong ayat suci tertulis di kertas. Ini untuk kalian renungkan. Malam itu, saya dan Rina duduk di balkon, memandang oto kami yang masih tergantung. Angin malam Jakarta terasa dingin. Kita sudah menyebabkan banyak luka, Rina. Apakah kita bertanggung jawab atas itu? Rina mengangguk pelan. Ya, tapi kita juga harus bertanggung jawab pada hati kita sendiri. Perdebatan internal saya semakin kuat. Tradisi dan agama yang saya cintai selama ini kini terasa seperti belenggu. Tapi melepaskannya berarti kehilangan bagian dari diri saya. Aisyah datang lagi keesokan harinya, matanya bengkak. Ayah bilang saya tidak boleh berteman dengan kalian lagi. Tapi saya tidak bisa diam. Saat itu saya sadar, perjuangan kami bukan lagi milik kami berdua saja. Konflik mulai memuncak saat berita tentang kami tersebar ke media lokal melalui grup WhatsApp kampung. Pasangan lesbian di Jakarta Selatan digugat warga, begitu judul berita online yang dibagikan tetangga. Telepon rumah kami tak berhenti berdering, sebagian besar adalah wartawan yang ingin wawancara. Kami menolak semua. Tapi tekanan semakin berat. Keluarga Rina mengirim adiknya ke Jakarta untuk menjemput Rina pulang. Kak, ibu sakit gara-gara ini. Pulanglah dulu, kita bicarakan baik-baik, kata adik Rina dengan mata berkaca-kaca. Rina menolak, tapi saya lihat dia menangis diam-diam di kamar mandi. Saya sendiri menerima ide cal dari ayah di kampung. Sari, apa yang kamu lakukan pada keluarga kita? Umat Islam di sini malu. Pulanglah dan taubat. Kata-kata ayah membuat dada saya sesak. Saya ingat masa kecil, saat ayah mengajari saya mengaji di masjid desa. Apakah saya telah mengkhianati semua itu? Di kantor, bos saya memanggil saya ke ruangan. Sari, saya tidak masalah dengan kehidupan pribadi kamu, tapi klien mulai komplain. Mungkin ambil cuti dulu. Itu artinya kehilangan penghasilan. Rina juga kehilangan semua murid lesnya. Kami mulai menghitung uang tabungan, bertanya-tanya berapa lama kami bisa bertahan. Aisyah menjadi satu-satunya teman di kampung. Dia datang malam-malam melalui gang belakang. Saya diancam ayah tidak boleh keluar, tapi saya harus cerita. Saya juga merasa berbeda sejak lama. Melihat kalian berani, saya ingin seperti itu. Pengakuan Aisyah membuat kami terkejut. Ternyata pembelanya bukan hanya empati, tapi juga cermin dirinya sendiri. Kami nasihati dia untuk sabar, jangan buru-buru. Tapi Pak Hadi semakin marah, rumah mereka sering terdengar pertengkaran. Suatu hari, Ustadz kampung mengundang kami ke masjid untuk berbicara dari hati ke hati. Kami datang dengan hati berdebar.
Di ruang kecil masjid, Ustadz berkata lembut. Anak-anak, saya paham kalian saling cinta. Tapi cinta yang benar adalah yang sesuai syariat. Saya pernah dengar kasus seperti ini, banyak yang kembali dan hidup bahagia dengan pernikahan normal. Rina menjawab dengan hormat. Ustadz, saya hormati ajaran agama. Tapi apa yang kami rasakan ini juga terasa dari Tuhan. Bagaimana kalau ini ujian? Debat berlangsung 2 jam, tidak ada yang menang. Ustadz mengangguk paham, tapi tetap meminta kami mempertimbangkan. Pulang dari masjid, saya dan Rina bertengkar hebat untuk pertama kalinya. Kamu terlalu keras kepala, Rina. Lihat apa yang kita sebabkan pada Aisyah dan keluarganya, teriak saya. Rina balas. Kalau kamu takut, kenapa kita menikah dulu? Kata-kata itu menyakitkan. Malam itu kami tidur saling membelakangi. Pagi harinya, oto di balkon kami rusak oleh lemparan batu kecil. Tidak ada yang mengaku, tapi kami tahu siapa pelakunya. Saya menangis sambil membersihkan pecahan kaca. Rina memeluk saya. Ma, Sari. Kita sama-sama bertanggung jawab. Kami memutuskan untuk memperbaiki oto dan tetap menggantungnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami. Tapi kehilangan mulai terasa nyata. Teman-teman lama mulai menjauh, keluarga tidak lagi mengundang kami ke acara. Aisyah semakin terisolasi di rumahnya sendiri. Konflik internal saya semakin dalam. Saya mulai membaca buku-buku tentang Islam dan orientasi seksual, mencari jawaban. Ada yang bilang itu ujian, ada yang bilang itrah. Tidak ada yang pasti. Rina juga berjuang dengan caranya sendiri, sering diam dan menatap langit malam. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Kami duduk di balkon, basah kuyup, memandang oto yang basah tapi masih utuh. Apapun yang terjadi, aku pilih kamu, kata Rina. Saya mengangguk, tapi hati saya tahu bahwa pilihan ini membawa harga yang mahal. Ketegangan mencapai puncak saat Dewan mengadakan rapat besar-besaran dengan melibatkan tokoh masyarakat dan polisi setempat. Ini sudah mengganggu ketertiban umum, kata Pak di depan mikroon. Warga berteriak setuju, beberapa mengacungkan tangan menuntut oto itu diturunkan paksa. Kami duduk di barisan belakang, tangan Rina dingin dalam genggaman saya. Aisyah muncul lagi, kali ini dengan suara lebih lantang. Kalau kita memaksa mereka, itu namanya kaliman. Bukankah Nabi mengajarkan toleransi? Pak Hadi berdiri marah. Diam, Aisyah. Kamu sudah kena pengaruh mereka. Pertengkaran ayah anak itu terjadi di depan umum, membuat semua orang terdiam. Polisi hanya bisa mengingatkan untuk menjaga ketertiban, tidak ada dasar hukum untuk memaksa kami. Tapi kerusakan sudah terjadi. Malam setelah rapat, rumah Pak Hadi sepi. Aisyah kabur ke rumah kami, membawa tas kecil. Saya tidak tahan lagi. Ayah bilang saya harus menikah dengan anak Ustadz untuk diselamatkan. Kami menerima dia menginap 1 malam, bicara panjang lebar tentang penerimaan diri. Tapi paginya, Pak Hadi datang dengan marah besar. Kalian merusak putri saya. Dia menarik Aisyah pulang dengan paksa. Saya merasa bersalah. Apakah pembelaan kami telah menghancurkan keluarga lain? Rina mencoba menghubungi keluarganya lagi, tapi ibunya menolak bicara. Kamu sudah bukan anak ibu. Kata-kata itu menghancurkan Rina. Dia menangis sepanjang malam, dan saya hanya bisa memeluknya tanpa kata. Di tengah semua itu, pekerjaan saya benar-benar hilang. Bos mengirim email pemutusan kontrak dengan alasan restrukturisasi. Rina juga kehilangan kontrak les tetapnya. Kami mulai jual barang-barang kecil untuk makan. Tapi di balik penderitaan, ada momen kecil kebahagiaan. Kami duduk di balkon setiap sore,
memandang Oto kami, mengingat hari-hari di Bali saat matahari terbenam dan kami berjanji untuk selalu bersama. Meski dunia menentang, aku bahagia karena kamu, kata Rina. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari penerimaan, bukan kemenangan. Namun, tanggung jawab atas luka yang kami timbulkan semakin berat. Aisyah mengirim pesan rahasia, saya baik-baik saja, tapi ayah semakin keras. Jangan khawatirkan saya. Konflik sosial semakin meluas. Beberapa kelompok agama mendatangi kampung, mengadakan aksi damai menuntut perlindungan moral. Kami merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Suatu hari, seorang jurnalis lokal berhasil menemui kami. Kami setuju wawancara singkat, hanya untuk menyampaikan bahwa kami bukan ancaman. Kami hanya ingin hidup seperti warga lain, kata Rina di depan kamera. Berita itu tayang, dan reaksi beragam. Ada yang mendukung di komentar online, tapi di kampung kami semakin dikucilkan. Keluarga saya akhirnya memutus hubungan total. Ayah mengirim pesan terakhir, kamu sudah mati bagi kami. Rasa kehilangan itu dalam. Saya berjalan di gang kampung, kepala tertunduk, merasakan tatapan dingin. Tapi di dalam rumah, Rina selalu ada, memasak mie instan sederhana dengan senyum. Kita punya satu sama lain. Ya, itu benar. Tapi apakah satu sama lain cukup ketika kita kehilangan segalanya? Debat internal terus berlanjut. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mempertahankan Oto itu adalah keberanian atau egoisme? Rina juga merenung. Mungkin kita terlalu cepat memamerkan. Tapi kalau tidak, kita selamanya bersembunyi. Malam demi malam, kami bicara hingga pagi, mencoba menemukan keseimbangan antara cinta dan tanggung jawab sosial. Aisyah berhasil kabur lagi suatu malam, datang dengan memar di lengan karena ayahnya marah. Saya tidak mau dinikahkan paksa. Kami membujuk dia pulang, tapi janji untuk tetap berhubungan. Konflik ini tidak lagi hanya tentang kami, tapi tentang generasi muda yang mulai mempertanyakan nilai-nilai lama. Musim hujan semakin deras, seolah langit ikut menangis atas kisah kami. Aisyah akhirnya berani bicara terbuka dengan ayahnya di depan kami semua. Suatu sore, dia datang ke rumah kami bersama Pak Hadi yang dipaksa ikut. Ayah, saya cinta pada perempuan juga. Melihat Sari dan Rina, saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Pengakuan itu seperti petir di siang bolong. Pak Hadi terdiam lama, lalu menangis untuk pertama kalinya di depan kami. Kenapa anakku? Kenapa harus seperti ini? Kami duduk bersama selama berjam-jam, bicara dari hati ke hati. Pak Hadi menceritakan ketakutannya sebagai orang tua, takut anaknya tersesat di akhirat. Kami menceritakan perjuangan kami, bagaimana cinta ini bukan pilihan tapi bagian dari diri. Tidak ada yang menang, tapi ada pemahaman kecil. Pak Hadi tidak lagi melaporkan, tapi dia tetap tidak setuju. Saya akan doakan kalian semua kembali ke jalan yang benar. Itu cukup bagi kami. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aisyah pindah ke rumah saudara jauhnya di Bogor untuk menghindari tekanan. Kami kehilangan tetangga yang dulu ramah. Keluarga kami masih menjauh. Rina jatuh sakit karena stres, demam tinggi selama seminggu. Saya merawatnya siang malam, merasakan betapa rapuhnya hidup kami. Makan aku sudah bawa kamu ke sini, bisik Rina di antara demam. Saya jawab. Kita pilih ini bersama. Kita tanggung jawab bersama. Saat Rina sembuh, kami memutuskan untuk tetap tinggal di apartemen itu, meski lingkungan sudah berubah. Oto di balkon masih tergantung, sekarang dengan tambahan tanaman kecil di sekitarnya, simbol ketahanan. Tapi kami mulai belajar hidup lebih rendah hati. Kami membantu tetangga yang sakit diam-diam, tanpa pamer.
Perlahan, beberapa warga mulai menyapa lagi, meski dingin. Konflik batin saya mencapai titik terendah saat saya pergi ke masjid sendirian, sholat tahajud, menangis meminta petunjuk. Saya sadar bahwa tidak ada jawaban hitam putih. Agama memberikan pedoman, tapi hati manusia punya cerita sendiri. Rina juga mengalami hal serupa. Kami mulai membaca buku bersama, diskusi panjang tentang iman dan cinta. Mungkin Tuhan menguji kita dengan cara ini, kata Rina. Saya setuju. Kehilangan keluarga dan teman adalah harga yang harus kami bayar untuk kebebasan. Tapi kami bertanggung jawab atas pilihan itu. Aisyah sesekali mengirim kabar, dia mulai kuliah di Bogor dan menemukan komunitas yang mendukung. Terima kasih Mbak, kalian mengajarkan saya berani. Kata-kata itu membuat kami tersenyum di tengah kesedihan. Musim hujan berlalu, matahari mulai muncul lagi. Kami berjalan di taman kecil dekat rumah, tangan saling genggam pelan. Beberapa anak kampung masih menatap, tapi tidak lagi melempar batu. Kami belajar bahwa perubahan tidak datang cepat, tapi dari penerimaan kecil demi kecil. Namun, luka masih ada. Saat Idul Fitri tiba, rumah kami sepi tanpa kunjungan keluarga. Kami merayakan hanya berdua, masak opor ayam sederhana. Rina memeluk saya. Ini rumah kita sekarang. Ya, rumah yang kami bangun dengan tanggung jawab penuh. Konflik sosial mulai mereda, tapi internal tetap ada. Saya sering bertanya pada diri sendiri, apakah kami benar telah menyakiti orang lain demi kebahagiaan kami? Jawabannya tidak mudah. Tahun baru berlalu, dan kampung kami perlahan kembali normal, meski bekas luka masih terasa. Pak Hadi mulai menyapa kami lagi saat lewat di gang, meski hanya angguk kecil. Aisyah pulang berkunjung sesekali, wajahnya lebih cerah, cerita tentang kuliah dan teman-teman baru. Saya belajar menerima diri seperti kalian. Kami tersenyum bangga. Tapi kehidupan kami berubah selamanya. Saya menemukan pekerjaan baru sebagai penulis lepas online. Rina membuka les priat kecil di rumah untuk anak-anak tetangga yang tidak keberatan. Penghasilan kami cukup untuk bertahan. Oto di balkon masih ada, sudah menjadi bagian dari pemandangan kampung. Beberapa ibu-ibu mulai bertanya pelan tentang cerita kami, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kami jawab dengan sabar, tanpa memaksa. Rina dan saya sering duduk di balkon malam hari, memandang bintang di atas Jakarta yang sibuk. Kita kehilangan banyak, tapi kita dapat banyak juga, kata Rina. Saya mengangguk. Kehilangan keluarga, teman, dan rasa aman lama, tapi kami dapat kedalaman cinta dan kekuatan batin. Kami belajar bahwa tidak ada pihak yang sepenuhnya benar atau salah. Agama dan tradisi menjaga masyarakat tetap utuh, tapi cinta pribadi adalah anugerah yang harus dipertanggungjawabkan. Pak Hadi pernah bilang di depan kami, saya masih yakin itu salah, tapi saya tidak lagi benci. Doa saya tetap untuk kalian. Kata-kata itu membawa damai kecil. Suatu hari, kami pergi ke Bali lagi, mengunjungi pantai tempat kami menikah dulu. Di sana kami berpelukan di bawah matahari terbenam, merasakan kebahagiaan yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, dengan kesadaran penuh akan harga yang dibayar. Pulang ke Jakarta, kami tahu bahwa perjuangan belum selesai. Masyarakat masih berubah pelan, tapi kami siap. Malam terakhir di cerita ini, kami duduk di balkon lagi, oto kami menyinari malam. Saya memandang Rina, wanita yang saya pilih dengan segala risikonya. Kita sudah bertanggung jawab atas semua pilihan ini. Dia tersenyum. Dan kita akan terus melakukannya. Di kampung yang dulu penuh amarah, kini ada ruang kecil untuk toleransi.
Tapi pertanyaan besar tetap menggantung di udara, apakah mencintai sesama jenis adalah kesalahan besar yang harus diperangi, atau justru panggilan untuk memahami kasih sayang Tuhan yang lebih luas? Kamu yang memutuskan.